Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Wa qala aidan, amali ummati baina 60 aw 70 sanah. Wa qala aidan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah ini. Kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berkumpul, melayat, berbagi duka, bertakziah atas meninggalnya, wafatnya paman kami tadi malam pada sholat Isya. Salam dan salawat kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kepada anggota dewan yang terhormat, pribadi Bapak Dr. Andes Bahar Mansur M, Bapak Kasabimas Polres Palopo yang mewakili Bapak Kapolres Palopo, Bapak AKP Samsul Bahri SPD, Bapak Kasat Tahti Polres Palopo, dan juga jamaah kita di sini di Limbara, Pengurus Masjid Nurul Taqwa, Bapak Ibda Haji Hamzah Ishaq yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, para ketua RT, ketua RW, Wali Timas, Kelurahan Perjalai, Kelurahan Mak, Kelurahan Takalala, Pak Babinsa, Kelurahan Takalala yang saya hormati, yang hadir hari ini, dan semua rumpun keluarga. Masya Allah, jauh-jauh datang melayat, ada yang dari Makassar, dari Parepare, dari Malangke dan sebagainya, dari utara, Betus Pandu dan sebagainya, yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Terkhusus bagi para tetangga, ya, keluarga terdekat kami yang telah memberikan banyak bantuan kepada kita semua, kami semua sekeluarga. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sengaja saya ulur-ulur sedikit waktu ini karena masih ada anaknya almarhum ditunggu dekat tidak lama lagi, dan insyaallah almarhum akan kita sholatkan di masjid nanti setelah sholat zuhur. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya melengkapi sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kasabimas tadi. Sebenarnya sudah itu ceramah. Yang jelas saya yang berbicara ini dan semua keluarga saya, tetangga yang ada hari ini tidak lama mati. Pak Kasabimas tidak lama mati. Saya tidak lama mati. Pak Caleg juga tidak lama mati. Ya, Pak Dewan insyaallah dia gendana 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan semua yang ada di sini insyaallah tidak ada tsunami di sini. Kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya itu. Ya. Sebagai orang beriman harus kita yakini. Karena apa? Allah Taala sudah berfirman,
Ainama takunu yudrikumul maut walaupun fi burujin musayyadah. Kemanapun kamu sembunyi, kata Allah, meskipun bersembunyi di balik benteng yang kokoh, pasti kematian akan mendatangi kalian. Jadi ini kematian sebenarnya bukan penyebab, kematianlah yang mendatangi kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ini kata Allah di surah Jum'ah, di surah Munafikun, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya itu kematian pasti akan datang kepada kalian. Jadi tidak bisa lolos. Ya, tidak bisa lolos. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Sini kita. Saya lanjut ya. Ya. Nabi SAW pernah membuat satu gambar. Itu gambarnya unik. Gambarnya Nabi, beliau menggambar segi empat, bujur sangkar. Di tengah gambar itu Nabi SAW buat satu garis. Garisnya itu lebih keluar dari bujur sangkar tersebut. Lalu di bawah daripada garis itu ada garis-garis kecil. Kata Nabi menjelaskan kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian apa makna gambar ini? Sahabat mengatakan, jelaskanlah wahai Rasulullah. Maknanya, kata Rasulullah, ini segi empat ini, bujur sangkar ini adalah batas umur manusia. Dan garis yang keluar dari segi empat ini adalah angan-angan manusia yang terkadang melewati batas umurnya. Seperti mungkin Pak anggota dewan kita sekarang mencalonkan diri, rencananya banyak ke depan, angan-angan ke depan. Nanti kalau saya terpilih, insya Allah saya akan bantu masyarakat begini. Sudah banyak ide-ide cemerlang di kepala ini. Tapi terkadang angan-angan ini melewati batas umur. Umpamanya saya, Gunawan ini, Allah tahu sudah tetapkan umurnya hanya 60 atau 63. Masih berangan-angan nanti kalau pensiun saya mau begini. Padahal itulah kata Nabi, angan-angan manusia selalu melewati batas umurnya. Kita terlalu banyak berangan-angan ke depan sehingga terkadang melewati batas umur kita. Dan itu garis-garis kecil kata Nabi, itulah rintangan-rintangan hidup di dunia ini. Lepas satu rintangan datang lagi satu. Tidak ada manusia di dunia yang tidak punya masalah. Pasti ada masalah. Orang kaya bermasalah, orang miskin punya masalah. Orang menikah punya masalah, yang tidak menikah tidak punya masalah juga. Orang punya anak punya masalah, yang tidak punya anak masalah juga. Kapan berhenti masalah? Ketika kita masuk di dalam kubur. Nah, kalau kita sudah masuk dalam kubur, disitulah masalah yang sesungguhnya. Hadirin mulia, kalau masuk di kubur, kata Nabi, kubur itu adalah taman-taman surga dan jurang-jurang neraka. Maka saya menghimbau kepada kita semua, saudara-saudaraku, keluargaku, ya, karena rata keluarga yang datang di sini, ya mari kita sama-sama persiapkan mati kita, ya sampai anak-anak kita ini terlalu jauh ke depan sehingga melewati batas umur kita. Apa yang mau kita persiapkan? Yaitu bekal. Watasawwadu baina khairi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir saya ingin sampaikan, nanti ini sama-sama mesti kita mengetahui ini hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mati, kalau sudah mati tidak bisa apa-apa. Biar kita mau kasih uang 1 juta, 1 miliar, tidak bisa nih. Dia tidak terima lagi. Tapi ada yang diterima, yaitu amal kita. Amal kita yang bisa membantu mayit yang ada dalam kubur tersebut. Ya. Salah satunya hadirin yang dirahmati Allah, mayat amal anaknya, amal ibadah anaknya. Pernah Jibril alaihissalam melewati satu kubur. Jibril alaihissalam melewati satu kubur. Ternyata ini kubur penghuninya sedang disiksa, seperti jurang-jurang neraka. Maka ini Jibril, kasihan ini orang ini, ya, kuburnya seperti jurang-jurang neraka disiksa. 3 hari kemudian
Jibril melewati kubur tersebut. Ternyata kuburnya berubah menjadi taman-taman surga. Heran ini Jibril, kenapa ini kemarin orang disiksa sekarang jadi taman surga kuburnya? Allah SWT mewahyukan kepada Jibril salam, wahai Jibril, kamu jangan heran. Kemarin beberapa yang lalu orang itu disiksa, saya perintahkan malaikat untuk menyiksa dia di kubur. Hari ini kuburnya menjadi taman surga. Kenapa? Karena anak orang itu, ada satu orang anaknya, si mayat ini masih hidup di dunia. Ini anaknya dia pergi belajar agama. Anaknya belajar agama. Anaknya baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Saya malu menyiksa dia, maka kuburnya aku rubah menjadi taman-taman surga. Nah, itu pentingnya anak, ya, amal anak, ya, anak yang soleh-soleha mau ringankan, bahkan bisa berubah kubur orang tuanya menjadi taman-taman surga. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, nanti kalau kita dikubur, adik-adik, kemanakan saudara, ya, kapuluku, ada hadisnya Nabi. Ada satu ilmu dari Nabi yang ini jarang disampaikan oleh orang. Hari ini saya mau sampaikan. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Man akhadha min turabil qabri halat dafni biyadihi aw khala aradatihi wa qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a maratin wa ja'alahu ma'al mayyit fi kafni aw fi qabri lal adbahu dhaikal mayyit fi qabri. Apa artinya? Nabi bersabda, barang siapa menghadiri penguburan, siapa saja yang datang di penguburan, lalu dia mengambil tanah atau debu di tangannya, dia mengambil tanah atau debu di tangannya, kemudian tanah atau debu tersebut dibacakan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Jadi satu ayat saja. Tidak habis sampai 7 ayat. Satu ayat, ayat pertama baca 7 kali Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali, lalu taburkan ke kafannya sebelum ditimbun turun. Taburkan ke kafannya. Kata Rasulullah SAW, lam azbahu talikal mayyitul fil qabri, maka tidak akan diazab mayat yang ada di dalam kubur tersebut. Maka saudara-saudara, adik-adik, follow sapu nanti di kubur, ingat itu ya, amalkan ini untuk membantu Om. Ya, membantu. Ya, saya mewakili keluarga. Terima kasih banyak atas atensi tak kehadiran tak semua. Mohon maaf kalau tidak banyak keadaan kita seperti ini, namanya orang mati sudah begitu, tidak ada yang direncanakan. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan, baik itu dari perkataan kami, perbuatan kami, pelayanan kami, tolong dimaafkan. Kami pasti tidak bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Kami mohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah semoga kebaikan kita semua. Pak Kasabimas ya, di tengah-tengah kesibukan beliau bisa datang melayat. Pak Kasatati, terima kasih banyak Pak anggota Dewan terhormat ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala hajat-hajatnya. Karena aku disalih tadi tidak ada bagi-bagi kartu aero. Ya, ingatkan saja keluarga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semua mudahkan hajat-hajat kita. Dan ini Om kesian kali ya, Sapo. Ini Om dulu dia orang yang kesian. Itu kita tahu semua. Pak Bunga, perana dia orangnya humoris. Siapa tahu di antara kita sepupu. Yang paling utama ini sepupu. Siapa tahu kemenakannya. Pernah ini Om kesian ada kata-katanya yang salah. Tolong dimaafkan. Ya, saya pun sama. Terkadang sama Om Mehmet, terkadang. Ya, tolong kalau ada Om punya salah, ya, tolong maafkan dia. Maafkan. Insya Allah kalau kita ada salah sama beliau, salah sudah dimaafkan semua. Apabila ada utang yang beliau, ada di antara kita kemenakan sepupu boleh punya utang, tolong ampunkan segera. Sampaikan kepada saya. Ya, saya tadi malam saya bilang kasih di rumah saya yang harus semua saya. Kalau ada beliau punya sambutan sama kita keluarga, sampaikan sama saya. Insya Allah keluarga akan siap menyelesaikan. Kalaupun di antara kita khusus keluarga ada ikhlas mau maafkan Om kesian, baik itu utang-utangnya ataupun ada kesalahannya kita ikhlas maafkan, saya ucapkan terima kasih banyak. Keluarga pun nanti kita tertib ke pemakaman.
saya ingin mengimbau kepada kita semua untuk di akhir ceramah ini, mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kita terakhir untuk kita ini. Semoga dengan murid Al-Fatihah ini Allah SWT terima kita punya Al-Fatihah, menjadikan kubur almarhum jadi taman-taman surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Ila darjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa khususan ila ruh Muhammad Nur Samsuddin bintu Rasulullah. Lahumul Fatihah. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Situ kasih ke situ nih untuk selesai pi bapak. Jangan dulu angkai. Selesai pi bapak di sana. Demikianlah takziah singkat yang dibawakan oleh Ustaz Gunawan. Mudah-mudahan bisa menjadi hidayah bagi kita semua. Serta Allah Subhanahu wa taala memberikan